Bab ke-73. Yuan Luosi dan rekan-rekannya menangkap ketidaksenangan dalam nada bicara Zhang Yuanxing. Itu membuat mereka semua lengah. Orang ini pasti punya empedu. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Master Mystic Su seperti itu? Kemudian, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Zhang Yuanxing kemungkinan besar tidak memahami kemampuan Master Mystic Su, sama seperti kita saat pertama kali bertemu dengannya. Cahaya aneh bersinar di mata Yuan Luosi. Rasa malu dan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan menjalari dirinya. Saat pertama kali bertemu Sui, dia jauh lebih kurang ajar daripada Zhang Yuanxing sekarang. Melihat ke belakang, saya benar-benar bodoh. Cheng Wuyong terbatuk-batuk dan menjelaskan. Tuan Muda Zhang, Anda salah paham. Kami dan Mais, Tuan Muda Su baru saja bepergian bersama. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat peringatan Sui agar tidak mengungkapkan apa yang terjadi di Master Ghost Ridge. Itulah sebabnya dia mengubah gelar Sui dari Tuan Mistik menjadi Tuan Muda. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Zhang Yuanxing tercengang, dan dia tampaknya tidak sepenuhnya yakin. Zhang Yuanxing, apakah urusanku dengan Tuan Muda Su menjadi perhatianmu? Sebenarnya, akulah yang seharusnya bertanya. Mengapa kamu di sini? Yuan Luosi mengerutkan alisnya dan menginterogasinya dengan dingin. Zhang Yuanxing buru-buru tertawa. Nona Luosi, saya dengar Anda juga berada di kota Guangling, jadi saya bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Anda memimpin kelompok ke Master Ghost Ridge. Aku memutuskan untuk menunggumu di sini. Yuan Luosi menatapnya dengan dingin. Dan mengapa Tuan Muda keluarga Zhang yang mulia rela menungguku? Jika kamu tidak punya urusan lain denganku, minggirlah. Di ibu kota prefektur Cloud River, keluarga Yuan dan Zhang termasuk di antara 4 faksi tingkat puncak. Dari segi status dan budidaya, Yuan Luosi tidak kalah dengan Zhang Yuanxing. Dalam beberapa hal, dia bahkan melampaui dia. Tentu saja tidak perlu bersikap sopan padanya. Senyuman Zhang Yuanxing menjadi sedikit kaku, dan dalam hati dia merasa tertahan. Di masa lalu, Yuan Luosi tidak begitu sabar terhadap saya. Apa yang sedang terjadi? Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Yuan Luosi menoleh ke arah Sui. Wajah ovalnya membawa sedikit antisipasi gugup. Mudah, Tuan Muda Su, bagaimana kalau kita makan di kota? Murid Zhang Yuanxing mengerut, dan keraguan muncul dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini? Cheng Wuyong juga tersenyum. Itu benar. Tanpa Anda dan Penatua Guo, kami tidak akan pernah menemukan obat spiritual yang kami cari di Master Ghost Ridge. Sekarang setelah kita kembali ke kota, sudah sepantasnya kita mengatur jamuan makan untuk mengungkapkan rasa hormat kita. Ketika dia melihat ini, rahang Zhang Yuanxing langsung ternganga. Dia tahu betul bahwa Cheng Wuyong adalah tetua keluarga Yuan, serta ahli puncak alam akumulasi Qi. Dari segi status, dia tidak kalah dengan Paman Zhong dari Zhang Yuanxing. Melihat Cheng Wuyong memperlakukan Sui dengan sangat hormat, tidak dapat dihindari bahwa Zhang Yuanxing akan tercengang. Tentu. Sui mengangguk. Fajar telah berlalu, dan pagi telah tiba. Rasa lapar sudah menggerogoti perutnya. Yuan Luosi langsung tersenyum cerah dan mengharukan. Indah sekali! Ayo segera pergi! Kudengar Model Gathering House adalah restoran terbaik di kota, jadi ayo pergi ke sana. Elder Guo, kamu harus ikut juga. Cheng Wuyong tersenyum pada Guo Bing. Guo Bing buru-buru mengepalkan tinjunya. Itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, seluruh kelompok berangkat. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan Zhang Yuanxing lebih jauh. Paman Zhong, bisakah kamu mengetahui apa yang terjadi di sini? Zhang Yuanxing mengerutkan alisnya. Dia merasa sangat tidak enak. Dia adalah tuan muda keluarga Zhang, namun mereka mengabaikannya sepenuhnya. Saat Yuan Luosi pergi mencari pemetik obat, Guo Bing, Sui juga ada di sana. Informasi yang Anda peroleh kemarin mengatakan hal yang sama.
Dikatakan juga bahwa mereka semua pergi ke Master Ghostris bersama-sama. Paman Zhong bergumam. Dari kelihatannya, Sui dan Go Bing membantu Yuan Luoxi menemukan obat yang mereka cari di sini. Mungkin itulah sebabnya mereka sangat berterima kasih. Itu benar. Sepertinya aku terlalu memikirkan hal ini. Zhang Yuanxing bertepuk tangan, dan kerutan di alisnya menghilang. Paman Zhong, ayo pergi. Kita juga akan pergi ke rumah pertemuan abadi. Ketika dia melihat Zhang Yuanxing mendapatkan kembali semangatnya yang biasa, Paman Zhong mau tidak mau memperingatkannya. Tuan muda, Yuan Luoxi adalah putri bungsu dan paling manja dari kepala keluarga Yuan, dan kakek dari pihak ibu adalah Jing Yuan Marqi yang terkenal. Gu Chen Feng. Dia terkenal karena emosinya, dan dia pernah berkata bahwa jika ada yang mengincar Yuan Luoxi sebelum dia berusia 18 tahun, dia akan memotong ketiga kaki pelakunya. Senyuman Zhang Yuanxing membeku, dan tanpa disadari dia mengepalkan kakinya. Apa yang perlu ditakutkan? Saya hanya mencoba mencari teman untuk saat ini. Bahkan jika ada peluang menjadikan pernikahan ini layak, aku hanya bisa menunggu sampai dia berusia 18 tahun. Paman Zhong berkata. Tetapi Tuan muda, Anda harus tahu bahwa Yuan Luoxi telah dimanja sepenuhnya sejak usia muda, dan dia sombong dan tidak masuk akal. Jika Anda ingin mengejarnya, Anda harus mempersiapkan diri secara mental terlebih dahulu. Zhang Yuanxing mengangguk dengan penuh semangat. Keliarannya adalah hal yang paling saya sukai darinya. Dia seperti kuda liar, mau tak mau kamu ingin menjinakkannya. Paman Zhong tidak berusaha lagi membujuknya. Dia sudah pernah berada di sekitar sini sebelumnya, dan dia tahu bahwa ketika harus mengejar wanita, pria muda tidak akan menyerah atau menundukkan kepala tanpa terlebih dahulu terjatuh tertelungkup beberapa kali. Sementara itu, di rumah pertemuan abadi. Saat itu masih pagi, jadi sebagian besar gedung masih kosong dan hanya ada sedikit tamu. Namun ketika dia mengetahui bahwa putri keluarga Yuan di ibu kota prefektur datang untuk makan, pemiliknya, Yue Tianhe, berjuang melepaskan diri dari pelukan lembut selirnya dan bergegas ke restoran dengan kecepatan tinggi. Dia menyuruh seorang pelayan mengambilkan anggur tua yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Kemudian, dia mengikuti gadis pelayan mengantarkan makanan mereka ke ruang pribadi di lantai 2 rumah pengumpulan abadi. Wajahnya hanyalah senyuman hangat dan ramah. Dia baru saja hendak membungkuk dan memperkenalkan dirinya ketika dia membeku dan tersentak. Sui! Ruang makan pribadi yang cukup besar saat ini hanya dapat menampung 4 orang. Sui, Go Bing, Yuan Luoxi, dan Cheng Wuyong. Dan Sui duduk dengan tenang di kursi kehormatan. Yue Tianhe sangat terkejut, rahangnya hampir lepas. Dia secara alami mengenal Sui, dan dia tahu lebih baik daripada kebanyakan orang bahwa pemuda ini bukan sekadar menantu laki-laki biasa. Bahkan Tuan Kota Fushan dan Komandan Nibeiyu memperlakukannya dengan sangat hormat. Berita tentang Sui yang menempati posisi pertama pada perjamuan gerbang naga baru-baru ini telah menyebar ke seluruh kota Guangling. Bagaimana mungkin seseorang seperti Yue Tianhe tetap berada dalam kegelapan? Namun dia tetap tidak pernah menyangka bahwa pagi-pagi begini, putri keluarga Yuan di ibu kota prefektur akan menjamu Sui di restorannya, dan lebih jauh lagi, dia akan menjadi tamu kehormatan. Untuk sesaat, Yue Tianhe lupa salam dan perkenalan diri yang telah dia persiapkan. Siapa kamu? Tanya Yuan Luoxi. Dia jelas tidak mengenali Yue Tianhe. Yue Tianhe melompat, lalu buru-buru membungkuk, wajahnya hanya tersenyum. Nona muda Yuan, saya adalah pemilik rumah pertemuan abadi. Ketika saya mendengar bahwa Anda telah menghiasi kami dengan kehadiran Anda, saya datang untuk menawarkan Anda sepoci anggur berkualitas sebagai tanda rasa hormat saya. Saat dia berbicara, dia menawarkannya padanya. Oh, kata Yuan Luoxi. Apakah kamu mengenali Mais, Tuan Muda Su juga? Yue Tianhe buru-buru berkata. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal pemuda termasyhur seperti Tuan Muda Su? Dia adalah selebritas kelas 1 di kota Guangling, dan saya mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam.
Kata-kata itu keluar tanpa henti. Dia memuji Sui dengan sangat antusias, dengan jelas berusaha menunjukkan bahwa dia dan Sui berhubungan baik. Tapi ketika dia melihat ekspresi Sui yang menyendiri, Cheng Wuyong menangkap isyarat itu. Dia terbatuk-batuk dan menyela pujian Yue Tianhe yang tak ada habisnya. Terima kasih. Kamu bisa kembali sekarang. Yue Tianhe tahu lebih baik untuk tidak mendorong. Dia mengangguk berulang kali, tapi sebelum pergi, dia tidak lupa mengucapkan selamat tinggal pada Sui. Tuan Muda Su, jika Anda butuh sesuatu, apapun, katakan saja. Saya akan menunggu di bawah, siap membantu kapan saja. Kamu benar-benar tidak bisa menyingkirkan orang ini. Sui tertawa setelah Yue Tianhe akhirnya pergi, dan yang lainnya ikut tertawa. Singkatnya, suasananya cukup bagus. Tetapi bahkan setelah kembali ke meja depan, Yue Tianhe merasa linglung. Pikirannya terus kembali ke pertanyaan yang sama. Kapan tepatnya Sui berhasil mendapatkan rahmat baik keluarga Yuan? Tiba-tiba, suara yang tajam dan hangat terdengar. Pemilik, di kamar pribadi mana tempat makan Yuan Luosi keluarga Yuan? Yue Tianhe mendongak, dan ketika dia melihat siapa pendatang baru ini, dia tidak bisa menahan nafas. Dia melesat ke depan dengan senyum nakal. Ah, jadi itu Tuan Muda Zhang! Pendatang baru ini tidak lain adalah Zhang Yuanxing yang berseru. Anda mengenali saya? Yue Tianhe tersenyum ramah dan berkata, Kemarin, saya mengunjungi istana Tuan Kota untuk mengantarkan anggur, dan saya beruntung bisa melihat Anda dari jauh. Itu hanya sekilas, tapi keanggunan dan sikap luhurmu yang tak tertandingi meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagiku. Itu sebabnya aku mengenalimu begitu kamu tiba. Mendengar semua sanjungan ini membuat Zhang Yuanxing merasa senang, tetapi secara lahiriah, dia berkata, Cukup! Cepat dan bawa aku menemui Nona Luosi. Yue Tianhe buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, praktis merendahkan diri. Zhang Yuanxing dan Paman Zhong mengikutinya. Ketika mereka tiba di depan pintu kamar pribadi mereka, Zhang Yuanxing menyesuaikan pakaiannya dan secara mental meninjau kembali alasan yang telah dia persiapkan. Kemudian, dia membuka pintu, dan di hadapan tatapan bingung Yuan Luosi, dia dengan menyesal menangkupkan tinjunya. Luosi, aku salah paham tentang Tuan Muda Su sebelumnya, jadi aku datang ke sini untuk meminta maaf. Tolong jangan usir aku keluar. Ini adalah alasan yang dia persiapkan. Dia menggunakan Sui sebagai pintu masuk, dengan cerdik mencegah apapun yang mungkin dikatakan Yuan Luosi untuk menolaknya duduk di meja. Seperti yang diharapkan, ekspresi Yuan Luosi melembut. Hal ini membuat Zhang Yuanxing senang dengan keahliannya sendiri, tetapi dia juga merasakan sedikit rasa jengkel tanpa kata-kata. Mengapa membesarkan Sui begitu efektif padanya? Kamu bilang kamu di sini untuk meminta maaf padaku? Kata Sui dengan ekspresi aneh di wajahnya. Zhang Yuanxing berjalan ke arahnya dan mengambil tempat duduk, senyum lebar di wajahnya. Saya salah paham tentang Anda sebelumnya. Di sini saya pikir Anda telah bergabung dengan keluarga Yuan, tetapi ternyata Anda sangat membantu Luosi. Setelah menjelaskan dirinya sendiri, dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, Saya akan mulai dengan meminum 3 minuman penalti. Setelah menghabiskan gelasnya berulang kali, dia melirik ke pintu kamar pribadi. Yue Tianhe masih berdiri di sana, tepat di luar ruangan. Zhang Yuanxing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu memberi petunjuk? Cepat tutup pintunya! Yue Tianhe gemetar, buru-buru tersenyum, dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Gelombang keterkejutan melanda hatinya, dan ketika dia kembali ke meja depan, dia merosot seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Putri keluarga Yuan telah menjadikannya tamu kehormatan, dan tuan muda keluarga Zhang datang untuk meminta maaf secara langsung kepadanya. Sejak kapan permintaan Sui begitu tinggi? Yue Tianhe tidak bisa memahaminya. Aku butuh kerja keras selama puluhan tahun hanya untuk menjadi pemilik rumah pengumpulan abadi. Berapa umur anak itu?
Namun dia sudah memperluas jangkauannya ke dua faksi tingkat puncak ibu kota prefektur. Benar-benar. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ketika dia membandingkan dirinya dengan Sui, Yue Tianhe merasa seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Bab ke-74. Beberapa saat berlalu sebelum Yue Tianhe menjadi tenang. Setelah berpikir sejenak, dia melambai kepada beberapa pelayan dan memerintahkan. Salah satu dari kalian harus pergi ke istana Tuan Kota, satu lagi ke keluarga Li, dan satu lagi ke keluarga Huang. Katakanlah Yuan Luoxi dari keluarga Yuan dan Tuan Muda Zhang Yuanxing dari keluarga Zhang saat ini sedang makan di rumah pertemuan abadi kami. Tidak perlu mengatakan apapun selain itu. Saya hanya punya satu permintaan, cepatlah. Para pelayan bergegas pergi untuk mematuhi perintahnya. Dengan ini, Fushan, Li Tianhan, dan Huang Yunchong semuanya akan berhutang budi padaku. Selain itu, saya dapat meminjam prestais keluarga Yuan dan Zhang untuk meningkatkan reputasi rumah pengumpulan abadi. Dua burung, satu batu. Semakin dia memikirkannya, semakin baik perasaan Yue Tianhe. Dia sangat menyadari bahwa Fushan, Li Tianhan, dan Huang Yuanchong akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan keluarga Yuan dan Zhang. Sekalipun mereka gagal membangun hubungan nyata, setidaknya mereka bisa mengenalnya. Satu-satunya yang Yue Tianhe tidak kirimkan pelayannya untuk diberitahu adalah Wen Changjing dari keluarga Wen. Alasannya sederhana, sepengetahuannya, keluarga Wen lebih memandang rendah menantu laki-laki mereka daripada siapapun. Jika Yue Tianhe mengirim seseorang untuk memberitahu mereka, hal itu hampir pasti akan menyebabkan kesalahpahaman. Kamar pribadi di lantai 2. Zhang Yuanxing meminta maaf, dan tanpa mempedulikan apakah Sui menerima permintaan maafnya atau tidak, dia mengalihkan perhatian penuhnya pada Yuan Luoxi. Meskipun Yuan Luoxi dalam hati tidak sabar, dia khawatir kehilangan kesabaran akan membuatnya terlihat buruk di depan Sui, jadi dia tidak punya pilihan selain bertahan. Di lain waktu, dia pasti sudah membalikkan meja dan pergi. Sementara itu, Cheng Wuyong terus mengobrol dan minum dengan Sui, tapi kemudian, dialah yang paling banyak bicara. Sui jarang membuka mulut. Saat dia menyaksikan ini terjadi, Paman Zhong merasa aneh. Bahkan jika Sui telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Yuan di punggung Bukit Hantu Ibu, tentu saja Cheng Wuyong tidak perlu memperlakukannya dengan semangat sebesar ini, bukan? Adapun Sui, dia sesekali memecah kesunyian untuk bertemu dengan Guo Bing dan mengucapkan beberapa kata santai. Dia tahu bahwa meskipun pemetik obat tua itu menikmati makanannya, dia sangat pendiam. Dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Guo Bing memperhatikan apa yang dilakukan Sui, dan itu membuatnya merasa hangat di dalam. Dia hanyalah seorang pemetik obat berstatus rendah. Keberuntungan besar bisa bersantap bersama begitu banyak orang terkemuka terasa tidak nyata, hampir seperti sedang bermimpi. Namun posisinya begitu rendah hati, dan dia hanyalah orang biasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang lain akan mengabaikannya. Hanya Sui yang mau ngobrol dan minum bersamanya. Ini membuatnya merasa dihormati, dan hatinya terasa hangat dan tidak jelas. Tiba-tiba, suara Yue Tianhe yang rendah hati dan berapi-api terdengar dari luar pintu. Para tamu yang terhormat, Tuan Kota Fushan dan Komandan Nibeu telah tiba. Sui melirik Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing, lalu mengerti. Saya khawatir Fushan ada di sini untuk mereka. Apa yang dilakukan Fushan di sini? Zhang Yuanxing mengerutkan alisnya. Dia mengobrol dengan gembira, senang dengan kesempatan untuk lebih dekat dengan Yuan Luoxi, hanya untuk seseorang yang menyela mereka. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Tapi kemudian Sui bangkit menyambut Fushan secara pribadi. Dan Yuan Luoxi, yang telah mengawasinya selama ini, langsung bereaksi. Matanya yang cantik terfokus, dan dia bangkit berdiri, lalu mengantarnya ke pintu. Ketika dia melihat Fushan berdiri di luar, gadis berpakaian militer itu tersenyum manis. Tuan Kota Fu, saya berencana untuk mengunjungi Anda, tetapi Anda datang menemui saya sebelum saya mendapat kesempatan.
Silakan duduk. Fushan membeku sesaat, tertegun sekaligus tersanjung, lalu mengepalkan tinjunya. Nona Yuan, saya akan puas selama Anda tidak menyalahkan saya karena muncul tanpa diundang. Dia dan Ni Bihu masuk ke kamar. Pemandangan Sui di kursi kehormatan jelas tidak terduga. Keduanya saling memandang, dan tatapan mereka mengalami perubahan halus. Tapi kemudian, keduanya sudah lama terbiasa dengan segala macam kejadian, jadi mereka dengan cepat menekan kebingungan batin mereka dan tersenyum memberi salam. Jadi, kamu di sini juga, Tuan Muda Su? Sui tersenyum dan balas mengangguk. Tapi itu baru permulaan. Di luar dugaan, rumah perkumpulan abadi tampak semarak seperti saat ini. Tak lama setelah Fushan dan Ni Biu, Huang Yunchong tiba, Huan Qianjun di belakangnya. Sama seperti Fushan, ketika mereka melihat Sui di kursi kehormatan, mereka tidak bisa menahan nafas, dan hati mereka bergetar. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Sui memiliki spirit jade Marchioness di belakangnya, tetapi mereka tidak menyangka bahkan nona muda keluarga Yuan dan tuan muda keluarga Zhang akan menjadikannya tamu kehormatan. Tidak lama kemudian, kepala keluarga Li Tianhan juga tiba. Ketika dia melihat pemandangan di dalam ruang makan pribadi, dia terperangah. Gelombang menjalari hatinya, dan dia tidak bisa menenangkan diri. Begitu banyak negara besar, namun Sui lah yang memimpin klasemen. Apa yang sedang terjadi? Terlepas dari pengalamannya yang luas dan pengetahuannya yang luas, dia tidak dapat memahaminya. Saat ini, kecuali Wen Changjing, semua orang terpenting di kota Guangling telah hadir. Salah satu dari mereka dapat mengguncang seluruh kota dengan satu hentakan kaki. Namun saat ini, mereka hanya bisa duduk di kursi terakhir dan paling tidak bergengsi di ruang makan pribadi. Ini cukup menarik. Sui duduk di ujung meja. Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing duduk di sampingnya, diikuti oleh Cheng Wuyong, Paman Zhong, dan Go Bing. Ketika Fushan dan yang lainnya tiba, mereka hanya dapat menempati kursi yang tersisa. Suasana di ruang makan pribadi langsung meredup. Agak aneh, meskipun semua orang masih mengobrol, mereka semua memikirkan hal lain. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong ingin lebih dekat dengan Sui, dan mereka bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk mengobrol dan berbagi minuman lagi dengannya tanpa mengungkapkan rahasianya. Zhang Yuanxing sangat terpaku pada Yuan Luoxi. Fushan, Ni Biu, Huang Yunchong, dan yang lainnya secara tidak sadar berasumsi bahwa posisi Sui di posisi terdepan adalah karena rasa hormat Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing terhadapnya. Li Tianhan juga berpikiran sama, tapi dia sudah mulai bertanya-tanya apakah dia harus menghentikan putranya ikut campur dalam pernikahan Sui. Guo Bing semakin pendiam, dan dia tampak gelisah. Dia merasa seperti seekor semut yang mengembara ke dalam perjamuan naga. Semua orang yang hadir adalah seseorang yang hanya bisa dilihatnya dari jauh. Mudah untuk membayangkan betapa tegangnya perasaannya. Hanya Sui yang tetap tenang. Hatinya seperti cermin. Dia secara kasar dapat menyimpulkan pikiran semua orang, dan mau tidak mau dia menganggapnya lucu. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seniman bela diri di dunia biasa. Mereka tidak akan pernah lepas dari belenggu otoritas, gengsi, keuntungan, dan nafsu. Penting untuk diketahui bahwa kultivasi, pada intinya, adalah pemberontakan melawan takdir. Jika Anda ingin mencapai tingkat dao yang lebih tinggi dan menjadi eksistensi yang tiada tara, awet muda, tidak dapat dihancurkan, dan abadi, Anda pasti harus memutuskan hubungan Anda dengan urusan duniawi yang sepele. Yang disebut otoritas, ketenaran, kekayaan, cinta, dan nafsu. Mereka bagaikan bunga yang terpantul di cermin atau bulan yang terpantul di air, cepat berlalu dan tidak berwujud. Hanya kekuatan diri sendiri yang menjadi landasan kokoh untuk membangun diri sendiri. Hanya saja ini tidak akan pernah berubah. Sementara itu, di luar restoran, Wen Juiwan bergegas ke rumah pertemuan abadi, lalu berhenti di luar. Dia memimpin sekelompok penjaga keluarga Wen. Wen Juiwan dengan paksa menekan kegembiraannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu yakin Sui ada di dalam?
Ayahnya, Wen Changjing, baru saja kembali dari Akademi Asal Surga tadi malam, dan dia membawa berita yang sangat menakjubkan, sehingga membuat seluruh keluarga Wen diliputi kegembiraan. Selanjutnya, malam itu juga, Wen Changjing mengadakan pertemuan keluarga. Saat itulah dia mengetahui Sui menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga. Dia segera memerintahkan Sui untuk datang menemuinya di aula besar klan. Namun saat itu, Sui tidak ada di klinik aprikot. Akhirnya, pagi ini, Wen Juiwan mendengar dari bawahannya bahwa Sui telah terlihat. Itulah sebabnya Wen Juiwan bergegas menuju kuda pengumpul abadi. Tuan muda, 15 menit yang lalu, saya kebetulan melewati rumah pertemuan abadi, dan saya melihat Sui dan sekelompok orang lainnya memasuki restoran. Tidak salah lagi. Petugas itu buru-buru memberikan jaminan serius. Bagus sekali. Wen Juiwan tidak ragu-ragu lagi. Dia memimpin orang-orangnya langsung ke restoran. Tuan muda Wen? Seru Yue Tianhe. Apa yang kamu? Di kamar mana Sui berada? Kata Wen Juiwan dengan dingin. Tentu saja, kamar pribadi pertama di lantai 2. Begitu Yue Tianhe mengatakan ini, dia melihat Wen Juiwan memimpin pengawalnya menaiki tangga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hei! Tuan muda Wen, tunggu! Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Wen Juiwan mengabaikannya. Dia benar-benar fokus untuk menyeret Sui kembali ke keluarga Wen untuk ditangani ayah dan pamannya. Ketika dia sampai di kamar pribadi, Wen Juiwan berdiri di luar pintu. Dia mendengar percakapan dan tawa di sisi lain, dan dia tertawa dingin pada dirinya sendiri. Sui, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah kami selesai bersamamu. Dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap penuh arti kedua penjaga di sampingnya. Bang! Mereka tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu langsung menjadi sunyi ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke ambang pintu. Su! Wen Juiwan berdeham dan baru saja hendak berteriak agar Sui keluar. Tetapi ketika dia melihat siapa yang duduk di ruang makan pribadi ini, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan matanya melebar. Seolah-olah dia tersambar petir. Kakinya gemetar di balik jubahnya dan keringat mengucur di punggungnya. Dia menjadi bodoh. Wen Juiwan, apa yang kamu lakukan? Alis tipis Yuan Luosi menyatu, dan matanya yang cantik berkilat karena amarah. Aku... Wen Juiwan menelan ludah. Saya tidak menyadari Anda ada di sini, Nona Luosi. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Dunia tampak menjadi gelap dengan setiap wajah familiar yang dilihatnya. Tuan Kota Fushan, Komandan Ni Beihu, Kepala Keluarga Huang Yunchong, Kepala Keluarga Li Tianhan, Yuan Luosi dari keluarga Yuan di ibu kota prefektur. Meskipun dia tidak mengenali Zhang Yuanxing atau Paman Xiongnya, Wen Juiwan tahu bahwa menghadiri pesta seperti itu adalah bukti status luhur mereka. Siapa orang barbar ini? Kata Zhang Yuanxing, ekspresinya gelap dan tidak ramah. Wen Juiwan, putra kepala keluarga Wen. Huang Qianjun tertawa seolah sedang memutar pisau. Aku terkejut, kapan tokoh generasi muda keluarga Wen menjadi begitu tidak sopan? Anda? Keterkejutan dan kemarahan tumpang tindih di hati Wen Juiwan, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Huang Yunchong, dia gemetar. Bahkan ayahmu, Wen Changjing, tidak seberani kamu. Tuan Kota Fushan berkata tanpa ekspresi. Ni Beihu, Li Tianhan, dan yang lainnya semua memandangnya dengan ketidaksenangan yang tidak bisa disembunyikan. Wen Juiwan merasa dunia berputar di sekelilingnya. Hatinya berada di ambang kehancuran. Bagaimana dia bisa menduga bahwa begitu banyak kekuatan besar akan berkumpul di satu ruangan ini? Keluar dari sini! Teriak Zhang Yuanxing. Itu hanya beberapa kata, tapi meski memalukan, Wen Juiwan merasa seolah-olah dia telah menerima pengampunan kekaisaran.
Namun, saat dia hendak membawa orang-orangnya pergi, Yuan Luosi berkata dengan dingin. Tunggu! Anda masih belum memberitahu kami alasan Anda berada di sini. Seluruh tubuh Wen Juewan menjadi kaku. Dia mengamati kumpulan tokoh-tokoh berpengaruh ini, lalu memandang Sui, yang duduk di antara mereka. Bibirnya bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Nona Luosi, ayahku kembali dari Akademi Asal Surga tadi malam, dan dia berkata dia ingin bertemu Sui, tetapi Sui tidak ada. Baru saja, aku mendengar bahwa dia terlihat di rumah pertemuan abadi, jadi aku datang ke sini untuk memberitahunya agar bergegas pulang secepat mungkin. Bab ke-75. Hati Wen Juewan bergetar. Ruang makan pribadi sangat sunyi. Sepertinya mereka tidak terlalu mempercayainya. Wen Juewan datang ke sini dengan keganasan. Hanya untuk menelpon Sui kembali ke rumah? Jika hanya itu yang terjadi, mengapa tidak mengirim seorang pelayan untuk memberitahu dia? Mengapa datang dengan begitu banyak penjaga dan menimbulkan gangguan seperti itu? Yuan Luosi sepertinya juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Untuk apa kepala keluargamu memanggil Tuan Muda Su? Ini, Wen Juewan kehilangan kata-kata. Cukup, kata Sui datar. Kembalilah dan lapor pada ayahmu. Katakanlah aku akan ke sana sebentar lagi. Tapi Wen Juewan hanya melirik Yuan Luosi. Jelas sekali dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Sui. Dia hanya peduli dengan pendapatnya. Fushan, Huang Yunchong, dan yang lainnya menggelengkan kepala dalam hati. Kekuatan kebijaksanaan Wen Juewan ini benar-benar kurang. Apakah dia tidak menyadari implikasi dari duduknya Sui di kursi kehormatan? Yuan Luosi merenung sejenak, lalu berkata dengan dingin. Di Master Gostridge, Tuan Muda Su dan Guo Bing sangat membantu kami. Perjamuan ini diatur khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jika keluarga Wen Anda keberatan, silakan datang mencari saya. Dia mengusirnya. Lanjutkan. Meninggalkan. Wen Juewan bereaksi seolah-olah dia telah diberikan pengampunan kekaisaran. Dia memimpin rakyatnya dan bergegas pergi. Setelah jeda kecil ini, Sui tidak berminat untuk makan lagi. Jadi tak lama kemudian, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada yang lain. Yuan Luosi, Fushan, Huang Yunchong, dan yang lainnya buru-buru bangkit untuk mengantarnya pergi. Hanya Zhang Yuanxing yang merasa tidak senang di dalam hati. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Apakah Anda benar-benar membutuhkan semua orang untuk mengantar Anda keluar? Tapi ketika dia melihat semua orang mengikuti Sui keluar dari kamar pribadi, dia hanya bisa menghela nafas dan mengikuti mereka. Tidak peduli apa, dia harus mempertimbangkan sikapnya. Di luar rumah pertemuan abadi. Tuan Muda Su, kami akan meninggalkan kota Guangling hari ini. Jika Anda mengunjungi ibu kota prefektur Cloud River, tolong beri kami kesempatan untuk menunjukkan keramahan kami. Kata Yuan Luosi dengan serius. Di ibu kota prefektur, keluarga Yuan kami memiliki tingkat pengaruh tertentu. Jika Anda membutuhkan kami tidak akan menolak. Kata Cheng Wuyong sambil menangkupkan tinjunya dengan serius. Mari kita serahkan pada takdir. Sui melambai, menggenggam tongkat bambunya, dan berjalan ke kejauhan. Hanya setelah dia menghilang dari pandangan, Yuan Luosi memalingkan muka. Paman Yang, bagaimana kalau kita mengumpulkan barang-barang kita dan pergi keluar juga? Baiklah. Cheng Wuyong mengangguk. Zhang Yuanxing buru-buru berkata, Luosi, saya berencana untuk kembali ke ibu kota prefektur hari ini juga. Ini akan berhasil dengan sempurna. Kita bisa menemani satu sama lain dalam perjalanan pulang. Tidak dibutuhkan. Tanpa Sui, Yuan Luosi langsung memulihkan sikapnya yang angkuh, dingin, dan manja sebagai putri kecil. Dia berbalik dan pergi. Zhang Yuanxing baru saja hendak mengikutinya ketika dia berbalik dan mengarahkan tendangan tepat ke selangkangannya. Dia mundur ketakutan, menghindar tepat pada waktunya. Dahinya berkeringat dingin.
jika tendangan seperti itu mengenai sasarannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya ngeri. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menanggungmu selama itu? Kamu sebaiknya tidak mengikutiku kemana-mana lagi. Yuan Luosi mendengus dan pergi. Ekspresi Zhang Yuanxing bolak-balik, campuran rasa malu dan marah. Fushan, Ni Beihu, dan yang lainnya ada di dekatnya, tetapi meskipun ekspresi mereka menjadi sedikit aneh, mereka tidak berani tertawa karena takut membuat Zhang Yuanxing marah. Paman Zhong menghampirinya dan menghela napas. Tuan muda, Anda harus memahami betapa sulitnya Yuan Luosi sekarang, bukan? Jika Anda bertanya kepada saya, sebaiknya Anda menghindarinya. Saat gadis itu mengambil tindakan, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Saya tidak mengerti, mengapa sikapnya berubah begitu cepat. Dulu saat jamuan makan, dia sama sekali tidak seperti itu. Merajuk Zhang Yuanxing. Sui sudah tidak ada lagi, jadi dia merasa tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Seberapa cerdik dan berpengalamankah Paman Zhong? Dia sudah lama mendapatkan banyak petunjuk. Meskipun dia tidak dapat menyimpulkan keseluruhan gambarannya, hal itu tidak menghentikannya untuk membuat penilaian ini. Karena Sui, ekspresi Zhang Yuanxing menjadi gelap. Dia memikirkan kembali bagaimana perilaku Yuan Luosi di rumah pengumpulan abadi, mengingat semuanya secara detail. Dan memang benar, dia mengetahui bahwa perilakunya berubah saat Sui ada. Dia penuh hormat, dengan sedikit kekaguman di dalamnya. Bahkan perilakunya menjadi rendah hati dan pendiam. Tapi ketika dia menghadapinya, dia berterus terang dan tidak memikirkan kata-katanya. Itu semua hanya asal-asalan. Menyadari hal ini, tinju Zhang Yuanxing mengepal, dan gelombang kecemburuan serta kemarahan yang tak tertahankan menjalar ke dalam hatinya. Paman Zhong, dia berkata dengan kaku, seolah dia sudah mengambil keputusan. Atur pertemuan lagi dengan Sui malam ini. Saya ingin kebenarannya. Paman Zhong terdiam, lalu mengangguk. Hatinya penuh keraguan. Dia juga menginginkan jawaban dari Sui. Misalnya, apa sebenarnya yang terjadi di Mother Ghost Ridge hingga membuat Yuan Luosi dan Cheng Wu yang memperlakukan Sui dengan penuh hormat. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Wen, Sui tidak bisa menahan antisipasinya. Ling Shu, gadis itu. Dia sudah pergi selama lebih dari setengah bulan. Sudah lama. Tempat ini benar-benar kehilangan sesuatu tanpa kehadirannya. Ketika saya melihatnya, saya harus memeriksa bagaimana perkembangan kultivasinya. Dan sebelum saya meninggalkan kota Guangling, saya harus memberinya beberapa obat spiritual dan batu roh. Dengan begitu, dia tidak perlu mengkhawatirkan kultivasinya untuk sementara waktu. Selain itu, uang belanja bulanannya hanya beberapa ratus tael perak. Aku juga harus meninggalkan uang perak untuknya. Oh, dan aku harus menyiapkan beberapa harta pertahanan untuknya. Dengan begitu, jika dia menghadapi bahaya, dia bisa melindungi dirinya sendiri meski aku tidak ada. Dan aku harus merepotkan Fushan untuk mengawasinya saat aku tidak ada. Pikiran serupa melintas di kepala Sui, dan dia sudah kembali ke kediaman keluarga Wen sebelum dia menyadarinya. Dia langsung menuju kediaman Wen Changtai dan Ken Qing. Tuan, Anda kembali. Ketika mereka melihat Sui kembali, kedua gadis pelayan yang membersihkan halaman terkejut, dan mereka buru-buru memanggilnya untuk memberi salam. Siapa di keluarga Wen yang tidak tahu tentang Sui yang menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga? Berita ini menyebabkan perbedaan besar dalam cara para pelayan memperlakukan Sui. Apakah Ling Shu ada di rumah? Tanya Sui. Sebelum pelayan itu bisa menjawab, suara cerdik Ken Qing terdengar dari dalam atrium. Kamu akhirnya kembali, dasar bodoh. Bahkan saat dia berbicara, Ken Qing menyerbu keluar. Dia sudah pergi cukup lama, tapi dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tampak berseri-seri dengan kebahagiaan dan penuh semangat, sementara riasannya luar biasa indah, membuatnya tampak lebih cantik dari biasanya. Setiap momennya penuh gaya dan mencolok.
Dia memandang Sui dari atas ke bawah, lalu mendengus. Jangan mengira kamu bisa berjalan-jalan dengan kepala tegak hanya karena kamu menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan status dan reputasi Ling Zhao saat ini. Sui tersenyum, tidak sedikit pun khawatir. Ibu mertuanya selalu seperti ini. Berapi-api, tidak masuk akal, dan bermulut kotor, tetapi hatinya bukanlah orang yang jahat. Pada tahun setelah pernikahannya dengan keluarga Wen, meskipun Qin Ching sangat membenci pengaturan ini, dan meskipun dia sangat meremehkan menantu laki-lakinya yang lumpuh, dia tidak pernah benar-benar kejam padanya. Inilah sebabnya Sui tidak mau membalas dendam padanya. Ikut denganku. Ketika dia melihat bahwa Sui berperilaku seperti sebelumnya, ketika dia melihat bahwa Sui tidak membalasnya, Qin Ching dalam hati menghela napas lega, dan ekspresinya agak melunak. Dia baru pulang ke rumah tadi malam. Saat itulah dia mendengar penampilan mengejutkan Sui di perjamuan gerbang naga untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia diliputi keterkejutan. Pengungkapan ini membuatnya senang, namun juga mengkhawatirkannya. Dia senang mengetahui bahwa Sui bukanlah orang yang tidak berguna, tapi dia khawatir setelah penampilan luar biasa ini, Sui mungkin tidak lagi menghormati mertuanya. Melihatnya sekarang, sepertinya dia tidak banyak berubah. Sama seperti sebelumnya, dia tampaknya tidak keberatan dengan ejekan atau tegurannya sedikit pun. Mereka memasuki atrium, tempat Wen Changtai sedang minum teh. Saat dia melihat Sui, dia tersenyum dan berdiri. Jadi, kamu juga menjadi terkenal. Itu hebat. Sui tidak bisa menahan tawa. Ayah mertuanya ini sangat menarik. Dia jujur dan tidak luar biasa, tanpa ambisi besar. Banyak anggota keluarga Wen yang meremehkannya. Namun di mata Sui, Wen Changtai juga memiliki kelebihan, kebaikannya. Dia tidak pernah bersikap dingin atau kasar, bahkan terhadap menantu laki-lakinya. Tampaknya Wen Lingshu mewarisi kebaikan hatinya yang murni dari ayahnya. Sui, bagaimanapun juga, sebagai orang tua, kami senang melihatmu memulihkan kultivasimu. Qin Ching duduk, lalu berhenti untuk mengatur pikirannya. Dulu, ayah mertuamu dan aku mungkin memperlakukanmu dengan buruk. Kedepannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya, tetapi sebaiknya Anda memahaminya sekarang, dengan kepribadian Ling Zhao, mustahil baginya untuk menerima Anda. Saya hanya berharap ini tidak menimbulkan kebencian. Sui sangat menyadari perubahan sikap Qin Ching. Dia berkata begitu saja. Kamu terlalu memikirkan hal ini. Saya tidak pernah peduli apakah Wen Ling Zhao menerima saya atau tidak. Qin Ching menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, kamu dan Ling Zhao sama-sama korban perjodohan ini. Saya sudah lama ingin membatalkan kontrak pernikahan ini, tetapi ibu pemimpin menolak mengizinkan saya. Tidak peduli seberapa besar kebencianku, tidak ada yang bisa kulakukan. Saya mengerti, kata Sui datar. Juga, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu secara langsung. Gumam Qin Ching. Selama kunjungan kami ke Heaven's Origin Academy, Ling Zhao mengatakan dia akan mempertimbangkan setiap opsi yang mungkin untuk membatalkan pernikahan ini. Tapi jangan salah paham, dia tidak membencimu, melainkan pernikahan itu sendiri. Baginya, kamu hanyalah orang asing. Di luar dugaan Qin Ching, Sui tidak marah. Dia hanya tertawa. Dia ingin membubarkan pernikahan kita? Aku tak sabar untuk itu. Tanggapan ini sebenarnya membuat Qin Ching sedikit tidak nyaman. Apakah anak ini berpikir bahwa hanya karena dia menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga, dia menjadi orang yang keren? Apakah dia begitu ingin menarik garis batas antara dirinya dan keluarga kita? Selain itu, Ling Zhao tidak hanya cantik, dia bahkan murid Grandmaster. Di akademi asal surga, banyak pemuda berbakat yang mengejarnya. Apakah dia begitu tidak menarik bagimu? Setelah menenangkan dirinya, dia melanjutkan. Sui, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Sebentar lagi, kepala keluarga akan memanggil Anda secara langsung.
Saya khawatir dia juga tidak akan bahagia. Anda sebaiknya mempersiapkan diri secara mental. Mengapa Sui menyibukkan diri dengan hal seperti itu? Dia hanya bertanya langsung. Di mana Ling Shu? Kencing bingung. Dia benar-benar punya tenaga untuk memikirkan putriku yang lain bahkan di saat seperti ini. Suara hangat Wen Changtai menimpali. Ling Shu tetap berada di Blue River Sword Manor untuk melanjutkan kultivasinya. Ling Zhao berkata dia berencana mengatur agar adiknya masuk Akademi Asal Surga dalam waktu dekat, jadi Ling Shu tidak akan kembali ke kota Guangling dalam waktu dekat. Sui tiba-tiba terdiam. Semua harapan itu, semuanya sia-sia. Alisnya berkerut. Ling Zhao melakukan ini demi adiknya, kata Qin Qing. Saat itu, dia tidak berdaya karena keluarga memaksanya menikah di luar keinginannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan nasib yang sama menimpa adik perempuannya? Jika Ling Shu tetap tinggal di kota Guangling, apa yang akan dia lakukan jika ibu pemimpin mengatur pernikahannya selanjutnya? Saat Sui mendengar ini, dia mengerti. Wen Ling Shu tidak tinggal diam atas kemauannya sendiri. Saudara perempuannya telah membuat pengaturan ini untuknya. Bab ke-76. Ini juga berhasil. Lagi pula aku akan segera pergi ke ibu kota prefektur Cloud River, jadi aku bisa mengunjungi Ling Shu di Blue River Sword Manor secara teratur. Sui tiba-tiba merasa sangat santai. Qin Qing ragu-ragu sejenak, wajah cantiknya tiba-tiba serius. Sui, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Katakan. Qin Qing berkata. Pada tahun sejak pernikahanmu dengan keluarga Wen, pernahkah kamu membenci kami? Sui menggelengkan kepalanya. Baginya, tidak ada seorang pun di keluarga Wen yang layak menerima kebenciannya. Apa artinya membenci seseorang? Itu berarti Anda tidak bisa melepaskan sesuatu. Ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Su Xuanjun ketika dia menghadapi musuh yang untuk sementara tidak dapat dia atasi. Hanya dengan begitu dia akan menyimpan kebencian di dalam hatinya. Sedangkan untuk sosok kecil yang bisa dia singkirkan dengan mudah, orang yang bisa dia ubah menjadi abu dalam hitungan menit, dia tidak mungkin membenci mereka. Kamu benar-benar tidak melakukannya? Qin Qing sepertinya tidak mempercayainya. Sui menghela nafas dengan putus asa. Sebenarnya tidak. Inilah yang mereka maksud ketika mereka berkata, serangga musim panas tidak berbicara tentang es, dan jangkrik tidak tahu apapun tentang musim semi atau musim gugur. Qin Qing tampak santai. Jika Anda tidak menyimpan kebencian di hati Anda seharusnya tidak membawa bencana kepada kami. Lagi pula, bukankah kita juga menjadi korban perjodohan ini? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan. Dia baru saja akan mengatakan ibu pemimpin ketika mulutnya tertutup rapat. Menyelesaikan pemikiran itu akan sangat tidak sopan. Sui tidak bisa menahan tawa. Saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Saya tidak punya alasan untuk menyembunyikan hal ini dari Anda. Saya akan meninggalkan kota Guangling dalam waktu dekat, dan saya khawatir saya tidak akan kembali. Kamu bisa santai mengetahui hal itu, ya? Kamu akan pergi. Seru Qin Qing. Kemana kamu pergi? Wen Changtai tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Kamu adalah menantu keluarga Wen. Dengan kontrak pernikahan yang masih ada, saya khawatir kepala keluarga tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Jika aku ingin pergi, kata Sui, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Nada suaranya biasa saja, tetapi kata-katanya mengungkapkan rasa percaya diri dan rasa jijiknya. Qin Qing dan Wen Changtai saling pandang, jelas lengah. Tak satu pun dari mereka dapat mengantisipasi bahwa Sui mempunyai rencana seperti itu. Saat itulah seorang pelayan bergegas masuk dan melaporkan. Tetua ketiga, kepala keluarga telah memerintahkan Sui untuk menemuinya di aula besar klan. Ekspresi Qin Qing berubah, dan dia buru-buru mengingatkan Sui. Jangan lupa peringatan yang kuberikan padamu tadi. Saya khawatir kepala keluarga tidak akan membiarkan Anda begitu saja.
Anda sebaiknya menggigit lidah dan bertahan. Jangan bicara balik. Jika kamu melakukannya, ayah mertuamu dan aku pun tidak akan bisa membantumu. Wen Changtai mengangguk berulang kali. Itu benar. Bertahanlah, dan ini akan segera berakhir. Pria sejati tahu kapan harus menundukkan kepalanya. Itulah cara paling cerdas untuk menjalani hidup Anda. Ini pertama kalinya Sui merasakan kekhawatiran mertuanya. Meski terkejut sesaat, dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu akan baik-baik saja. Dengan itu, dia mencengkram tongkat bambunya dan meninggalkan atrium. Keluarga Wen, Aula Klan. Kepala keluarga Wen Changjing, penatua kedua Wen Changqing, dan beberapa petinggi keluarga Wen lainnya telah berkumpul di dalam. Hanya saja, semua ekspresi mereka tercengang dan tidak yakin. Wen Juiwan duduk di kursi terakhir dengan peringkat terendah, tampak bingung. Dia baru saja mengulangi semua yang dialami di rumah pertemuan abadi, tapi bahkan sekarang, dia merasakan rasa frustrasi, kesedihan, dan rasa malu yang tak terlukiskan. Sungguh beruntung bahwa Sui benar-benar berhasil menancapkan cakarnya ke keluarga Yuan di ibu kota prefektur. Ekspresi Wen Changqing masam dan tidak sedap dipandang. Yang lain juga merasa sulit untuk tenang. Menantu laki-laki yang selalu mereka abaikan, hanya beberapa hari sebelumnya, menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga, menjadi terkenal dan menjadi bintang terkenal dalam semalam. Sekarang, hanya beberapa hari setelah itu, menantu laki-laki yang tinggal di rumah ini telah menjalin hubungan dengan putri keluarga Yuan. Ini cukup mengejutkan siapapun. Pemetik obat, Guo Bing, juga membantu nona muda Yuan. Dari kelihatannya, sepertinya Sui belum benar-benar menjalin hubungan dengannya. Dia paling banyak mendapatkan pengakuan dan penghargaannya. Kata Wen Changjing acuh tak acuh. Aku memanggil kalian semua ke sini untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan dengan Sui. Mata orang banyak bersinar dengan cahaya penuh perhatian. Dia tidak lagi menjadi sampah seperti dulu. Sebaliknya, basis budidayanya sedikit lebih kuat daripada basis Juiwan. Di seluruh generasi muda kita, saya khawatir hanya Ling Zhao yang bisa bersaing dengannya. Kata seorang sesepuh dengan serius. Jika Anda bertanya kepada saya, jika kita memperlakukannya dengan penting, kita dapat melatih bakat sekalibernya menjadi anggota keluarga yang sangat berguna. Ketika mendengar ini, Wen Changjing mengerutkan alisnya, dan Wen Juiwan merasa tertahan. Dia adalah tokoh utama generasi muda keluarga. Tapi sekarang, orang lain melihatnya hanya sebagai batu loncatan Sui. Kami tidak bisa, kata orang lain. Rencana anak laki-laki itu terlalu dalam. Sebelum dia menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga, tidak ada satupun dari kami yang tahu bahwa dia telah pulih. Kami masih belum tahu kapan dia kembali berkultivasi. Terlebih lagi, dia telah dihina dan direndahkan sejak dia menikah dengan keluarga tersebut. Saya khawatir hatinya sudah penuh dengan akumulasi kebencian. Menempatkannya pada posisi berkuasa tidak ada bedanya dengan memelihara harimau. Dia hanya akan berbalik dan menggigit kita. Itu akan menjadi puncak kebodohan. Argumen ini mendapat persetujuan beberapa orang. Ini adalah seorang pemuda yang pastinya sudah membenci mereka, seseorang yang tahu bagaimana bertahan dalam diam. Begitu dia mengumpulkan kekuatan yang cukup, balas dendamnya pasti sangat menakutkan. Hal ini tidak dapat dihindari dan sulit untuk dicegah. Jika kamu bertanya padaku, kata orang lain, kita harus mengusirnya dari keluarga, menarik garis antara dia dan kita, dan menyelesaikannya. Yang lain langsung berargumentasi. Konyol! Sui baru saja menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga, dan Tuan Kota Fushan sangat menghargainya. Bahkan keluarga Huang menyukainya. Jika kita mengeluarkan dia dari keluarga, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Segera, seluruh aula menjadi gempar ketika para petinggi keluarga berdebat di antara mereka sendiri, tidak dapat mencapai kesepakatan. Ekspresi Wen Changjing menjadi gelap sebagai tanggapannya.
Siapa yang mengira bahwa menantu laki-laki yang tinggal serumah sudah memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi petinggi keluarga sampai tingkat ini? Cukup! Wen Changjing tiba-tiba angkat bicara dan menekan semua suara lainnya. Saya sudah memutuskan. Semua orang membeku, terpana. Kakak, apa rencanamu? Wen Changjing mau tidak mau bertanya. Yang lain juga menajamkan telinga mereka. Ibu pemimpin tidak akan setuju untuk membatalkan kontrak pernikahan Suyi begitu saja. Kalau begitu, kita juga tidak bisa mengasingkannya begitu saja. Wen Changjing menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Tetapi jika kita memberinya terlalu banyak kekuatan, tidak ada bedanya dengan memelihara harimau liar. Kalau begitu, kita butuh seseorang untuk mengawasinya dan memastikan dia menggunakan taringnya demi keuntungan keluarga. Begitu dia mengatakan ini, seorang pelayan dengan sungguh-sungguh melaporkan dari luar aula. Kepala keluarga, menantu keluarga Wen, Suyi, telah tiba. Suara mendesing. Semua orang menoleh dan melihat sosok Suyi yang tinggi dan kurus, rambut panjangnya dijepit. Jubahnya berwarna hijau giok, rapi, dan bersih, dan dia memiliki aura acuh tak acuh dan tidak terikat. Dia mendekat, dengan santai dan tidak tergesa-gesa, membawa tongkat bambu. Dia benar-benar mengabaikan pandangan orang banyak saat dia berjalan ke aula. Ketika mereka melihat ini, banyak petinggi keluarga yang tampak berkonflik. Andai saja anak ini bermarga Wen. Kamu ingin menemuiku tentang apa? Suyi berdiri di tengah aula, tangan di belakang punggung, menatap langsung ke arah Wen Changjing. Dia tidak memberikan salam hormat, dia juga tidak menundukkan kepalanya. Dia langsung ke pokok persoalan. Wajah Wen Changjing bergerak-gerak secara halus. Ketika saya kembali tadi malam, saya mendengar bahwa Anda memulihkan kultivasi Anda, dan Anda menempati posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga. Katanya datar. Anda mengungguli pesaing lainnya. Saya memanggil Anda ke sini, pertama untuk memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi seorang seniman bela diri sekali lagi, dan kedua, untuk berbagi kabar baik. Kabar baik? Alis Suyi terangkat. Kalau begitu aku harus membersihkan telingaku dan mendengarkan. Kata-katanya mengandung sedikit sarkasma, yang membuat banyak pendengarnya tidak nyaman. Ekspresi Wen Juiwan menjadi gelap. Suyi ini. Seberapa kurang ajarnya dia? Tapi Wen Changjing tidak berlama-lama memikirkan hal itu. Dia melanjutkan. Baru saja, saya dan para tetua mendiskusikan masalah ini. Mulai besok, Anda akan menjadi kapten pengawal generasi muda. Anda akan menerima 8.000 tael perak per bulan, serta sebatang obat spiritual, dan Anda akan diberi 8 pelayan. Bagaimana kedengarannya? Semua orang menoleh untuk melihat Suyi. Kondisi ini tidak terlalu mewah, tapi juga tidak jelek. Tapi Suyi hanya terdiam. Kamu berencana mempekerjakanku untuk keluarga Wen? Wen Changjing mendengus. Kamu adalah menantu kami yang tinggal di sini. Bekerja bagi kami adalah hal yang wajar. Apa yang tidak pantas tentang itu? Jika Anda tidak senang dengan kondisi yang saya tawarkan kepada Anda, silakan mengatakannya. Kata Wen Changjing, berpura-pura bermurah hati. Saya hanya punya satu permintaan. Begitu Anda memulai peran Anda sebagai kapten pengawal generasi muda, Anda harus mematuhi perintah Juiwan. Anda harus memastikan keselamatannya, tetapi Anda tidak boleh melanggar perintahnya. Kalian berdua masih muda, jadi aku yakin kalian berdua akan akur. Ketika mereka mendengar ini, orang banyak langsung mengerti. Kepala keluarga berencana meminta Wen Juiwan mengendalikan Suyi. Sebagai kapten pengawal, Suyi akan seperti pedang tajam di tangan Wen Juiwan. Kepala keluarga sungguh cerdik. Dia pada dasarnya baru saja membuka jalan bagi putranya untuk maju. Dengan pelanggan tangguh seperti Suyi di bawah komandonya, apa yang perlu dikhawatirkan Wen Juiwan dalam mempertahankan posisinya sebagai kepala keluarga berikutnya? Banyak dari mereka menghela nafas haru. Wen Juiwan sempat linglung, tapi kemudian dia menjadi gila karena gembira.
Bahkan dia tidak pernah menyangka kalau ayahnya akan membuat pengaturan yang begitu menakjubkan. Bukankah ini berarti Sui akan menjadi bawahanku? Tidak masalah jika Sui memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan jika Sui lebih tangguh dari sebelumnya, dalam hal peringkat, dia akan tetap lebih rendah dariku. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat perasaan Wen Juiwan. Seolah kata-kata ayahnya telah menghapus semua amarah yang tertahan dan awan gelap yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Seluruh tubuhnya rileks. Tapi saat itulah Sui tidak bisa menahan diri lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Wen Juiwan? Apa sebenarnya dia? Apakah dia layak atas kesetiaanku? Seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang terperangah. Mereka hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Wen Juiwan adalah pewaris kepala keluarga, calon pemimpin keluarga Wen. Bagaimana Sui bisa mengatakan sesuatu yang begitu bejat? Wen Juiwan dipenuhi dengan kegembiraan beberapa detik sebelumnya, tetapi sekarang, dia melompat-lompat karena marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sui, hentikan kelancanganmu! Sui menghela nafas, tatapannya kasihan. Bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Tidakkah kamu belajar sesuatu dari apa yang terjadi di Immortal Gathering House pagi ini? Apa-apa? Bang! Wen Changjing membanting sandaran tangan kursinya, menghancurkannya. Dia melotot, ekspresinya sangat gelap. Sui! Jangan lupakan posisi Anda! Bahkan putri keluarga Yuan tidak bisa ikut campur dalam urusan pribadi keluarga kita. Dia melanjutkan dengan dingin. Juga, Tuan Kota Fushan tidak dapat membantumu di sini. Apapun yang terjadi, Anda tetaplah menantu keluarga Wen, dan keluarga Wen berhak mendisiplinkan Anda sesuka hati. Saya menyarankan Anda untuk berperilaku baik. Kata-katanya dingin dan tidak berperasaan, dan mengandung ancaman yang terang-terangan. Ekspresi para petinggi keluarga Wen membeku. Menantu yang tinggal serumah ini jelas telah melepaskan harga dirinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa menemukan 1 atau 2 pendukung sudah cukup untuk membuat dia menjungkir balikan surga? Menurut hukum Zhou Agung, nasib menantu laki-laki yang tinggal serumah berada di bawah kendali keluarga yang dinikahinya. Kita bisa membunuh dan melumpuhkannya sesuka kita, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bab ke-77. Sebuah insiden pernah mengguncang seluruh Zhou Agung. Seorang pria muda yang menikah dengan keluarga kekaisaran dan menjadi menantu kekaisaran tidak dapat menangani aturan dan batasan yang datang dengan posisi barunya dan berusaha untuk membubarkan pernikahannya, hanya mertuanya yang memerintahkannya. Pemotongan oleh 5 kuda. Begitulah nasib menantu laki-laki yang tinggal serumah. Dan di mata keluarga Wen, tidak peduli betapa luar biasanya Sui, dia tetaplah menantu mereka, dan nasibnya masih berada dalam genggaman mereka. Bahkan jika mereka membunuhnya, tidak ada yang akan menuding keluarga Wen mereka. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa Sui telah memulihkan kultivasinya, bahwa Fushan sangat menghargainya, bahwa Huang Yunchong menyayanginya, dan bahwa putri keluarga Yuan mengaguminya, Wen Changjing sama sekali tidak khawatir. Ini masalah pribadi keluarga. Wen Changjing tentu saja tidak mengira orang seperti Fushan dan Huang Yunchong akan berselisih dengan keluarga Wen hanya karena Sui. Tentu saja, itu hanyalah skenario terburuk. Wen Changjing yakin bahwa dalam menghadapi teror seperti itu, Sui, yang berusia 17 tahun, akan menyerah pada tekanan dan dengan patuh menerima persyaratan yang dia tawarkan. Suasana di dalam aula besar menjadi tertahan. Rasa dingin menggantung di udara. Tapi Sui sepertinya tidak keberatan. Sebaliknya, dia menghela nafas. Jadi maksudmu jika aku tidak setuju, kalian tidak akan membiarkan aku mendengar akhirnya? Sui, kamu pernah menjadi talenta muda terkemuka, dan kamu pernah kembali ke dalam ketidakjelasan. Sekarang, Anda akhirnya menjadi seniman bela diri sekali lagi. Ini tidak mudah, jangan bilang kamu tidak tahu cara menghargai nasib baikmu.
Saya mendorong Anda untuk bergegas dan menundukkan kepala Anda. Jangan memprovokasi kepala keluarga kami lebih jauh lagi, kata seorang tetua dengan dingin. Yang lain menghela nafas. Anak muda, ingatlah kata-kata ini. Anda harus tahu kapan harus menundukkan kepala jika Anda ingin hidup sampai usia lanjut. Jika kesuksesan membuat Anda kurang ajar, Anda pasti mempertaruhkan hidup Anda. Sui, apa yang membuatmu merasa tidak puas? Seseorang mendengus dingin. Menjadi kapten pengawal generasi muda adalah suatu kehormatan. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Saat itulah Wen Juiwan juga bangkit. Sui, jika kamu benar-benar punya nyali, silakan saja menolak. Saya berani menjamin bahwa jika Anda melakukannya, Anda tidak akan meninggalkan aula klan kami dalam keadaan utuh. Dia terdengar sangat senang dengan dirinya sendiri, dan di dalam hatinya, dia memang sangat senang. Tapi Sui hanya mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan, ekspresinya perlahan memudar. Pupil matanya yang sangat dalam sudah benar-benar tidak peduli. Dia melirik tongkat bambunya, lalu tersenyum tipis. Wen Juiwan, kamu sudah menjelaskannya dengan jelas, jadi aku akan mengungkapkan semuanya juga. Jika ada anggota keluarga Wen yang berani bertindak melawanku, tempat ini akan mengalir dengan sungai darah. Meski dia tersenyum, emosinya tidak terlalu bergejolak. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalari hati semua yang hadir. Wen Changjing benar-benar kehilangan kesabaran. Penjaga, tangkap bajingan ini dan lempar dia ke ruang bawah tanah. Jangan biarkan dia keluar sampai dia menundukkan kepalanya dan belajar penyesalan. Jika dia berani melawan, bunuh dia di tempatnya berdiri. Terjadi keributan saat sekelompok penjaga bersenjata menyerbu ke aula klan dan mengepung Sui. Semuanya berjaga-jaga. Mereka sadar betul bahwa Sui bukan lagi orang cacat yang mereka kenal dulu. Dia adalah sosok mempesona yang baru-baru ini meraih posisi pertama dalam perjamuan gerbang naga. Menantu keluarga Wen, kepala keluarga telah dengan murah hati memberi Anda posisi penting. Mengapa Anda harus menolak? Saya mendorong Anda untuk datang dengan tenang. Jangan mempersulit hal ini, senjata tidak memiliki mata. Jika kamu terluka, itu bukan salah kami, kata pemimpin penjaga dengan muram. Saat dia berbicara, mereka semua mengepung Sui, selangkah demi selangkah. Coba aku, kata Sui acuh tak acuh. Menyerang! Ekspresi pemimpin penjaga menjadi gelap, dan dia tidak ragu-ragu lagi. Dia dan bawahannya semuanya menyerang sekaligus. Sekitar 10 penjaga, semuanya elit keluarga Wen. Bahkan yang terlemah pun berada di tahap refining sign. Mereka semua menyerang sekaligus, pedang mereka berkilat, pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Dentang. Sui berdiri di sana dengan bangga, tidak bergerak. Morales muncul dari sarungnya dengan dengungan yang jelas, seolah haus akan darah. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, Morales melengkung, meninggalkan bayangan setelahnya. Dalam sekejap, pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke segala arah. Lapang dan halus, jauh dan nyaman, tanpa percikan sedikit pun, namun ada di mana-mana dan tak terhindarkan, dengan pesona yang mendalam. Pedangku mengembara ke 10 penjuru, dari kubah biru surga hingga mata air kuning di bawah. Ini adalah pengembaraan 10 arah dari sutra pedang kegembiraan. Nama tersebut berasal dari ungkapan. Pedangku mengembara ke 10 penjuru, tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkaunya. Di kehidupan masa lalunya, jurus ini bisa menembus langit tanpa batas dan membunuh musuhnya dari jarak ratusan ribu mil. Dalam bentuknya saat ini, itu hanyalah jurus pedang, tetapi ketika Sui menggunakannya, itu jauh lebih kuat daripada teknik seni bela diri biasa. Dentang. Penjaga yang memimpin penyerangan kehilangan pegangan pada senjatanya. Pedangnya terbang di udara saat tulang pergelangan tangan kanannya hancur, dan seberkas cahaya pedang menembus dadanya. Benda itu masuk 3 inci ke dalam tulang, meninggalkan luka berdarah. Dia menjerit,
lalu jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Dentang! 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 Suara serupa terdengar secara berurutan. Semua senjata penjaga dikirim terbang. Tak lama kemudian, tanpa kecuali, mereka semua mendapat luka sepanjang 3 inci di dada mereka. Lukanya menyemburkan darah saat dampaknya memaksa mereka mundur. Kursi, meja, dan perabotan aula segera menjadi puing-puing. Lantainya ditutupi perabotan rusak. Dalam waktu yang Anda perlukan untuk menjentikan jari, Sui meninggalkan selusin penjaga terluka dan kalah. Adapun Sui, dia berdiri di tempatnya. Pakaiannya tidak kusut dan tidak rusak, tidak terluka sedikit pun. Satu-satunya hal yang berubah adalah pedangnya. Tetesan kecil darah menetes dari tepinya dan jatuh ke lantai. Cairan itu berwarna merah cerah dan menarik perhatian. Kamu bahkan tidak bisa memblokir satu ayunan pedangku pun. Jangan mempermalukan dirimu di depanku lagi. Sui menggelengkan kepalanya. Wajah para penjaga pucat, hati mereka penuh ketakutan. Senjata mereka terlepas dari tangan mereka, dan semuanya terluka di tempat yang sama. Mereka secara alami memahami bahwa Sui telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, mereka semua pasti sudah mati. Seluruh aula berada dalam kekacauan. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka mulai berteriak. Bajingan! Anda berani menggunakan kekerasan di sini? Sungguh menyakitkan. Sui, apakah kamu mencoba untuk menjungkir balikan langit? Apakah kamu mencoba memaksa kami untuk mengeksekusimu? Wen Changjing, Wen Changqing, dan petinggi lainnya marah. Mereka nyaris tidak berani mempercayai mata mereka. Tak satu pun dari mereka dapat mengantisipasi bahwa menantu yang tinggal serumah seperti Sui akan berani melawan. Bahkan rahang Wen Juewan terjatuh, dan pikirannya menjadi kosong. Dia selalu mengira Sui sama seperti dia, muda. Mereka mungkin penuh dengan semangat muda, tetapi dalam menghadapi intimidasi bersama dari begitu banyak petinggi, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Siapa sangka pemuda seperti Sui berani melakukan penyerangan di tengah aula besar keluarga Wen, di depan seluruh petinggi keluarga? Di seluruh kota Guangling, generasi muda manakah yang berani melakukan hal seperti itu? Dia praktis mencari kematian. Aku memang tidak membunuh siapapun saat ini, tapi jika kalian tetap menolak untuk bersikap bijak, aku tidak keberatan membunuh beberapa dari kalian sebagai peringatan bagi yang lain. Kata Sui datar. Wajah Wen Changjing menjadi pucat, dan dia berteriak dengan marah. Changqing, tangkap dia! Serahkan padaku, kata Wen Changqing dengan dingin. Dia melangkah ke arah Sui. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Wen Changqing. Tingkat budidaya Wen Changqing setara dengan tingkat budidaya kepala keluarga. Keduanya berada di tahap tengah alam akumulasi Qi Martial Dao. Pembukaan meridian. Apa artinya membuka meridian? Tubuh itu menampung total 12 meridian. Setiap yang dibuka oleh seniman bela diri berarti peningkatan kekuatan. Sampai hari ini, Wen Changqing telah membuka 8 di antaranya. Di antara seniman bela diri akumulasi Qi kota Guangling, dia adalah ahli kelas 1. Mata Wen Changqing berbinar, dan Qi-nya mengalir di sekelilingnya seperti sungai. Auranya melebar, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Ini adalah sikap seorang ahli akumulasi Qi. Auranya begitu menindas, mereka yang hadir hampir tidak bisa bernapas. Semuanya tampak tergerak. Paman kedua, apapun yang kamu lakukan, jangan meremehkan itu. Wen Juejuan mengertakkan gigi dan berteriak. Wen Changqing mengangguk, tatapannya tajam seperti elang. Bibirnya terbuka, dan dia membisikkan satu kalimat. Berlutut atau mati. Kata-katanya tidak keras, namun terdengar seperti guntur, bergema di seluruh aula dan terngiang-ngiang di telinga penonton. Sikapnya begitu mengesankan, dia mengguncang jiwa mereka. Tapi Sui tetap tenang seperti biasanya.
Satu-satunya perbedaan adalah matanya berkilau karena sedikit niat membunuh. YV-1, 0 model. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melangkah maju, Model H di tangan, dan menusuk. Dia membuang nyawanya. Banyak dari mereka yang hadir mencibir mengejek. Seorang anak walm sirkulasi darah seperti dia berani menyerang ahli akumulasi ki? Itu seperti sebutir telur yang melemparkan dirinya ke batu. Apa bedanya dengan bunuh diri? Wen Changqing mendengus. Tangannya terangkat, lalu saling bertautan. Cakar elang ilahi. Ini adalah teknik terkuat yang saat ini dimiliki keluarga Wen, sebuah seni bela diri tingkat menengah yang mendalam. Telapak tangan dan jari penggunanya seperti pisau, mereka dapat membelah pedang, menghancurkan batu-batu besar, dan mencabik-cabik harimau dan makan tutul. Jika pengguna Divine Eagle Talon menyerang seniman bela diri biasa, sentuhan ringan akan merobek daging dari tulangnya, sementara dampak yang lebih kuat akan merobek tubuh mereka hingga terbuka. Seni ini kejam, tajam, dan sangat berdarah. Dentang. Cakar berbenturan dengan pedang, menyebarkan percikan api. Cakarnya dengan kuat menjepit pedang di tempatnya, seperti alang yang menangkap ular. Ketika mereka melihat ini, mereka yang hadir berseru kegirangan. Sedikit seringai tersungging di bibir Wen Changqing. Namun sesaat kemudian, Model S tiba-tiba bersenandung kegirangan, lalu meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak terbatas, seperti air yang menerobos bendungan. Ia menerobos cengkeraman Wen Changqing dengan mudah. Pedang yang baru dibebaskan itu menyerang seperti kilat, semudah kapak menembus kayu yang membusuk. Ini buruk. Ekspresi Wen Changqing berubah drastis. Dia mencoba menghindar, tapi dia terlambat satu langkah. Mortal Edge telah menembus dadanya, langsung keluar dari sisi yang lain. Dia telah tertabrak. Seluruh aula menjadi sunyi. Mereka baru saja menyemangati Wen Changqing, hanya untuk melihat adegan berdarah ini terjadi di hadapan mereka. Meski begitu, lidah mereka keluh. Mata mereka melebar dan gemetar. Ini! Sepertinya Wen Changqing juga hampir tidak bisa mempercayainya. Pemuda alam sirkulasi darah telah melewatinya hanya dalam satu serangan. Menyemprotkan. Sui menarik pedangnya kembali, memercikan darah panas. Wen Changqing mendengus, terhuyung, lalu jatuh ke lantai. Pedang itu telah menembusnya hanya 2 inci dari jantungnya. Lukanya parah dan sangat menyiksa, penglihatannya mulai menjadi gelap. Wajahnya pucat, dan keringat mengucur dari keningnya seperti air terjun. Berlutut atau mati? Seulas senyum mengejek tersungging di bibir Sui. Kultivasimu mungkin berantakan, tapi kamu pasti bisa bicara. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Apakah ada orang lain yang ingin menguji apakah ujung pedangku tajam atau tidak? Rambut semua orang berdiri tegak. Mereka merasa seolah-olah terjun ke dalam jurang es. Tak satu pun dari mereka yang berani menatap Sui. Wen Juiwan sangat ketakutan. Dia menggelengkan kepala sampai ujung kaki. Dia praktis berada di ambang kehancuran. Sui telah melukai seorang ahli akumulasi Ki Meridian Pembuka, salah satu petarung terkuat di seluruh keluarga Wen, hanya dengan satu ayunan pedangnya. Itu seperti mimpi buruk yang berlumuran darah. Tapi kemudian, kepala keluarga Wen Changqing tiba-tiba menarik napas, wajahnya pucat, sebelum berteriak. Sui, apakah kamu benar-benar ingin berperang melawan seluruh keluarga Wen? Bab ke-78. Sui melirik ke arah Model Z dan berkata dengan datar. Aku tidak suka membalas dendam dengan keluarga Wen sejak awal, namun kamu dengan keras kepala menolak untuk mundur. Bahkan sekarang, kamu berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia mendongak, sedikit senyum di bibirnya. Kalau begitu, aku tidak keberatan membunuh semua orang di ruangan itu. Saat dia mengatakan ini, energi yang sangat tajam menyebar di sekelilingnya. Udara seakan membeku. Niat membunuh yang sangat dingin menyapu seluruh aula. Semua orang gemetar, tampak terguncang.
Niat membunuh yang mengerikan. Bahkan Wen Changjing merasa tercekik dan jantungnya melonjak karena teror yang tak dapat dijelaskan. Untuk sesaat, dia begitu terguncang, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wen Changqing, yang tergeletak di hadapan Sui, adalah orang yang paling terkena dampaknya. Dia merasa seolah-olah puluhan ribu pedang diarahkan tepat ke arahnya, dan selama Sui menginginkannya, dia akan binasa di tempat. Cukup! Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari luar aula besar. Sui menoleh untuk melihat, lalu melihat ibu pemimpin keluarga Wen yang berambut putih berdiri di sana, wajahnya pucat, suram dan geram. Dan di tangannya, dia mengepalkan jimat batu giok. Jimat ini disebut Star Cleaver, dan itu adalah hadiah dari Su Hongli dari keluarga Su di ibu kota Giok. Itu bisa membunuh Grandmaster Martial Dao dalam satu serangan. Sui secara alami mengenalinya. Ibu pemimpin keluarga Wen telah mengancamnya dengan hal itu selama pertemuan mereka di rumah teh bunga. Wanita tua, bukankah kamu sudah memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasiku setelah pesta ulang tahunmu? Tanya Sui dengan tenang. Ibu pemimpin keluarga Wen memandang ke arah anggota keluarga Wen yang panik dan tidak berdaya, lalu ke arah Wen Changqing yang tertusuk dan tergeletak di lantai. Kesedihan dan kemarahan yang tak terkendali muncul di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menatap Sui. Bisakah kamu memberikan wajah pada wanita tua ini dan membiarkan masalah ini berakhir di sini? Sui memikirkannya dan berkata, sekali ini saja. Meskipun dia telah menanggung banyak cemoohan dan ejekan pada tahun setelah pernikahannya dengan keluarga Wen, tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar menyakiti atau menindasnya secara fisik. Tentu saja ini bukan karena semua anggota keluarga itu baik hati. Itu karena itu adalah perintah ibu pemimpinnya. Hari ini, ibu pemimpin tua, seseorang yang sudah lama terbiasa berkuasa, telah menundukkan kepalanya. Dia akan membiarkan hal ini terjadi pada wanita itu. Dia setidaknya berhutang banyak padanya. Ketika mereka mendengar tanggapan Sui, para petinggi keluarga Wen yang berkumpul di dalam hati menghela nafas lega. Mereka merasa bahwa mereka baru saja menghindari bencana. Ekspresi gelap sang matriark agak menghangat. Saya akan mengingat bantuan ini. Sui menyarungkan pedangnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak mau repot-repot melirik yang lain hanya untuk kedua kalinya. Namun ketika dia melewati ibu pemimpinnya, dia berhenti dan berbisik. Saya akan segera meninggalkan kota Guangling. Kedepannya, saya tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Wen lebih jauh. Tentu saja, jika Anda tidak senang, Anda dapat menulis surat ke ibu kota Giok dan meminta agar keluarga Su berurusan dengan saya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Siluetnya perlahan memudar di kejauhan. Tidak ada yang berani mencoba menghentikannya. Ekspresi ibu pemimpin keluarga Wen berubah-ubah. Akhirnya, dia menghela nafas dan menyingkirkan jimat giok yang dia genggam erat-erat di tangannya. Lalu dia berbalik dan memasuki aula besar. Model gadis V1, 0. Lantainya dipenuhi puing-puing, dan genangan darah bergemuruh dan tidak salah lagi. Dia kemudian memeriksa ekspresi gelisah dan ketakutan semua orang. Emosi yang tak bisa dijelaskan mengalir dalam dirinya. Sebesar apapun keluarga Wen, mereka tidak memiliki seorang pun yang mampu membalikkan keadaan hari ini. Korban yang terluka harus segera berangkat untuk mendapat perawatan. Semuanya, tetaplah di belakang. Sang ibu pemimpin menekan kesedihan dan kemarahannya, lalu dengan tenang memberikan perintahnya. Tak lama kemudian, Wen Changqing dan para penjaga yang terluka dibawa pergi untuk dirawat. Sementara itu, Wen Changjing menceritakan kepada ibu pemimpin semua yang telah terjadi, dari awal hingga akhir. Dia tidak berani menyembunyikan detail sedikit pun. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, sang ibu pemimpin sangat marah hingga dia gemetar karena marah. Dia menyerbu ke depan dan menampar wajah Wen Changjing dengan keras. Apa? Tamparan keras ini membuat Wen Changjing sedikit bingung.
Yang lain di aula tercengang tanpa alasan. Ada apa dengan wanita tua itu? Sang ibu pemimpin praktis terbakar amarah. Dia berteriak. Ketika Sui menikah dengan keluarga Wen, bukankah aku sudah memberitahumu untuk membiarkan dia sendirian? Bahwa tidak ada seorang pun yang boleh terlibat dalam urusannya, terlepas dari hidup atau matinya? Wen Changjing tidak berkata apa-apa. Dia secara alami ingat dia mengatakan hal itu. Jika dia adalah menantu biasa, kamu bisa membunuhnya sesukamu. Tapi Anda adalah kepala keluarga. Jangan bilang kamu masih belum menyadari setelah sekian lama bahwa Sui bukan orang biasa. Dia memandang Wen Changjing dengan kecewa, lalu menegurnya dengan marah. Katakan padaku, kepala keluarga Wen yang terhormat, apakah juara perjamuan gerbang naga, seorang pemuda yang sangat dibanggakan oleh Fushan dan Huang Yunchong, hanya layak menjadi bawahan putramu? Ekspresi Wen Changjing tidak sedap dipandang. Wen Juiwan berdiri di dekatnya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan merasakan keinginan untuk merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi. Matriark, aku hanya berpikir bahwa memberi Sui terlalu banyak kekuasaan akan mengundang bencana, tapi kamu tidak akan setuju untuk mengusirnya begitu saja. Itu sebabnya saya mengusulkan syarat itu. Kata Wen Changjing dengan sungguh-sungguh, mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, saya sudah jelaskan bahwa jika dia membutuhkan kondisi yang lebih baik, dia bisa langsung memintanya. Kupikir dia baru berumur 17 tahun, dan dia adalah menantu kami yang tinggal di sana, jadi menurutku tawaranku cukup murah hati untuk membuatnya bekerja di kami. Siapa sangka dia akan... Suaranya menghilang, dan penyesalan menjalar ke dalam hatinya. Jika dia tahu betapa kuatnya ilmu bela diri Sui, bagaimana mungkin dia bisa sebodoh itu? Ibu pemimpinnya menghela nafas panjang. Saya juga harus disalahkan. Aku berada di bawah perintah selama ini, jadi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang asal-muasal Sui. Kalau tidak, ini tidak akan pernah terjadi. Nada suaranya mengungkapkan kepahitan dan sikap menyalahkan diri sendiri. Matriark, apa maksudmu ada sesuatu yang tidak biasa pada latar belakang Sui? Wen Juiwan mau tidak mau bertanya. Yang lainnya menoleh untuk melihatnya. Sang matriark kemudian berkata dengan nada mengejek diri sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya mengeraskan hatiku untuk memaksa Ling Zhao menikahi murid terbuang dari Blue River Sword Manor hanya karena aku juga tidak punya pilihan? Semua orang tercengang. Jadi, ibu pemimpinnya tidak punya pilihan selain menerima pengaturan ini juga. Benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan dalam pengaturan pernikahan ini. Wen Changjing tiba-tiba teringat sesuatu, seolah-olah dia tersambar petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Matriark, jangan bilang Sui ada hubungannya dengan Su dari ibu kota Giok. Kesunyian! Ibu pemimpinnya segera memotongnya, tapi kata-katanya masih cukup untuk membuat yang lain merenung. Selain Wen Juiwan, semua ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua tahu betul bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika sang ibu pemimpin masih muda, dia bekerja di ibu kota Giok sebagai pelayan pribadi kepala keluarga Su. Keluarga Su itu adalah salah satu klan teratas di ibu kota Giok. Sebagai perbandingan, keluarga Wen seperti seekor semut. Mereka hanya bisa menatap keluarga Su dari jauh. Model AIV 1, 0. Tapi Sui juga bermarga Su. Siapa yang tidak terkejut setelah menyatukannya? Ketika ibu pemimpin keluarga Wen melihat ini, dia menghela nafas dalam hati, tetapi di luar, dia luar biasa serius dan serius. Tidak satu kata pun dari ini adalah meninggalkan aula. Jika tidak, hal ini akan menghancurkan seluruh keluarga Wen. Itu juga bukan ancaman kosong. Hati semua orang bergetar, dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Su di ibu kota Giok, mereka bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengatakannya, dan banyak orang akan menuntut untuk memusnahkan keluarga Wen atas nama mereka. Jika aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang latar belakang Sui, aku tidak akan pernah.
Seolah-olah Wen Changjing telah kehilangan jiwanya. Dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Tidak, kamu salah. Ekspresi ibu pemimpinnya berubah acuh tak acuh. Sui adalah Sui, dia tidak mewakili siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia hanyalah anak selir yang tidak layak. Semakin dia melompat, semakin dekat dia dengan kematian. Pikiran orang banyak menjadi kosong. Sui, keturunan yang tidak layak. Itu tentu saja menjadi bahan pemikiran. Kejadian hari ini berakhir di sini. Sui tidak akan tinggal di kota Guangling lebih lama lagi. Itu kabar baik bagi keluarga Wen. Ibu pemimpinnya bangkit dan keluar dari aula. Ingat apa yang saya katakan hari ini. Anda tidak boleh terlibat dengan anak itu dengan cara apapun. Dia adalah bencana besar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Wen Changqing tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia buru-buru bertanya. Ibu pemimpin, bagaimana dengan Ling Zhao? Gadis itu hanya ingin membatalkan pernikahan ini. Jika dia menyinggung Sui, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Ibu pemimpinnya langsung membeku di tengah langkah. Ekspresinya bergantian maju dan mundur. Wen Lingzhao adalah murid akademi asal surga, murid yang tinggal di dalam Grand Master Dao Beladiri, Zhu Guqing. Dia mewakili harapan keluarga Wen untuk masa depan yang lebih cerah. Dia tidak bisa membiarkan bibit bagus seperti Lingzhao tumbang. Saya pribadi akan menulis surat kepada Lingzhao dan memberitahu dia apa yang harus dilakukan, kata sang ibu pemimpin. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Mereka menyegel semua berita tentang apa yang terjadi di aula klan hari ini. Tidak ada seorang pun yang menyebarkan berita tentang kejadian ini. Untungnya, kejadian ini terjadi di dalam aula klan, dan tidak ada orang sembarangan yang hadir. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah menyembunyikan hal ini. Namun meski begitu, Wen Changjing dan petinggi lainnya tahu bahwa mereka bisa menyembunyikan ini untuk sementara, tapi tidak untuk seumur hidup. Namun, hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Larut malam. Pondok aprikot. Sui berdiri, tangan di belakang punggungnya, di depan pohon belalang tua di halaman. Dia menyipitkan matanya dan mengintip melalui dahan dan ke langit, sangat santai. Kota Guangling hanya sebesar telapak tanganku. Tidak ada apapun di sini yang pantas untuk dilihat. Setelah beberapa saat, Sui membuang muka, pergi ke kamarnya, dan mulai mengemasi barang-barangnya. Dia awalnya berencana menunggu kembalinya Wen Lingshu dan menghabiskan waktu bersamanya sebelum dia pergi. Tapi dia tetap tinggal, dan saat ini sedang berkultivasi di Blue River Sword Manor. Tidak ada hal lain yang menahan Sui di sini, jadi dia memutuskan untuk berangkat ke ibu kota prefektur Cloud River saat fajar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah Sui membereskan semuanya, dia bermalas-malasan di kursi bambu di halaman dan mengagumi cahaya senja di cakrawala. Dalam hati, dia memikirkan berbagai hal. Sebagian besar terkait dengan langkah selanjutnya dalam budidayanya, namun ada pula yang merupakan kenangan saat ia berada di ibu kota prefektur. Dia menghabiskan 3 tahun berkultivasi di Blue River Sword Manor, dan dia sudah sering mengunjungi ibu kota prefektur. Hanya saja sebagian besar ingatannya selama 3 tahun itu diwarnai abu-abu. Ada kesedihan, penyesalan, depresi. Ketika dia pertama kali memasuki Blue River Sword Manor, dia baru berusia 13 tahun, dan dia sendirian. Karena sifatnya yang menyendiri dan ketidakmampuan untuk bergaul dengan orang lain, karena dia tidak tahu bagaimana caranya mengambil hati orang yang lebih tua, dan karena penolakannya yang keras kepala untuk menundukkan kepalanya kepada teman sekte yang kaya dan berpengaruh, dia menderita kerugian yang tidak dapat diketahui jumlahnya. Penindasan, penyerangan, penghinaan, dan penolakan. Namun semua itu tidak menjatuhkannya. Sebaliknya, hal itu hanya mengobarkan api kebenciannya, memotivasinya untuk berkultivasi lebih keras dan mengejar kekuatan dengan segala yang dimilikinya. Selama 3 tahun itu, dia maju selangkah demi selangkah, menjadi kepala pedang sekte luar. Tapi kemudian,
Sebelum dia bisa membalas kebenciannya yang terakumulasi selama 3 tahun, sebuah kecelakaan merampas kultivasinya. Akibatnya, dia belum menyelesaikan kebencian yang dia kumpulkan selama 3 tahun itu atau dendam dan kebencian yang dia kubur jauh di dalam hatinya. Mereka menghantuinya bahkan sampai sekarang. Diri masa laluku hanya bisa menderita dalam diam. Meskipun dia menyedihkan, dia memiliki kemauan yang kuat. Dia tidak pernah sekalipun menundukkan kepalanya pada takdir. Suyi bersandar di kursi bambunya dan menghirup udara keruh. Mata yang jauh dan dalam itu perlahan bersinar dengan ketajaman dan api. Kali ini, saat aku kembali ke ibu kota prefektur, aku pasti akan menyelesaikan semua yang terjadi saat itu, satu persatu. Aku akan membersihkan hatiku dari semua keluhannya. Bab ke-79.